Hi Peps, welcome back to Comfort Session Podcast with me Jeffrey. Dan hari ini kita masih akan ngobrol-ngobrol santai juga comfortable conversation with Surabaya Cambridge School. Dan juga di episode kali ini kita punya bintang tamu yang sangat jauh, so far away, ada di Germany. Dan juga sekarang nih waktu Germany lagi pagi gitu ya. Jadi mungkin kita akan menyapa nanti tamu kita dengan Guten Morgen gitu ya. Nanti supaya kita bisa talk with our guests bisa lebih nyaman dan juga bisa lebih comfort nantinya. Seperti apa dan juga siapa guestnya? Langsung saja kita temui guest kita pada hari ini. Dan di podcast kali ini kita bakal membahas soal kehidupan kuliah di luar negeri bersama dengan lulusan dari SCS. Kebetulan juga di kali ini bintang tamu kita jauh-jauh dari Jerman. Guten Morgen, ini juga sudah bergabung Michael Alonso atau biasa dipanggil Wewe. Halo Wewe. Halo, Guten Morgen Halo, juga. Guten Morgen. Sekarang jam berapa, Wei, kalau di sana, di Jerman? Sekarang jam 10.07 pagi. Wah, jam 10 pagi ya. Di sini kita udah sore-sore nih, Wei. Oke, kita bakal ngobrol seru-seruan bareng Wewe, apalagi tentang live updates-nya Wewe setelah lulus dari SCS dan juga kehidupan di sana seperti apa gitu. Karena kita penasaran di Jerman sekarang lagi ngapain, terus juga lagi hype apa gitu ya, Wewe. Mungkin pertama Wewe boleh kenalan dulu deh sama penonton yang nonton podcast ini. Wewe boleh kenalan deh, Wewe. Oke, hai guys. Jadi namaku Michael Alonso. Tapi biasanya dipanggil WW. Kalau di Indonesia semua manggil WW, tapi kalau di sini karena orang-orangnya nggak bisa manggil WW, panggilnya Michael. Jadi ya, two countries, two different names. Tapi ya gitulah. Aku sekarang 19 tahun. Ya, sekarang setelah lulus dari SCS, aku decide untuk ngelanjutin uni di Jerman. Ya. Oke, dan juga menurut informasi Wewe ini sekarang as a student of Munich University of Applied Science di Jerman dan juga ngambil majornya di di mechatronics ya, We. Apa tuh mechatronics, We? Oke, jadi mechatronics itu gabungan dari tiga major ya yang kita udah ada, yaitu electrical engineering satu, mechanical engineering, sama computer science. Itu dijadiin satu jadinya mechatronics. Oh, I see. Jadi mechatronics itu kalau boleh aku tebak berarti mechanical and electronics gitu ya, We? Ya, bolehlah, oke lah gitu ya. Pasti sekitar situ sama kan. Pasti kalau kita membangun sesuatu, misalnya mechanical and electronics, berarti misalnya kita bangun robot, dan berarti kita juga perlu untuk bisa ngeprogramnya. That is where computer science-nya masuk. Gitu. Wah, that's a cool major, We. Oke, dan juga ini dengar-dengar katanya Wewe sekarang lagi college juga, ambilnya konsentrasi di Basic of Engineering gitu ya. Mungkin boleh diceritain, We, kenapa kita harus atau Wewe harus college dulu sebelum masuk uni gitu, We? Oke, jadi semua anak-anak internasional di Jerman itu harus masuk yang namanya Studienkolleg. Studienkolleg kita bisa bilang preparatory course atau foundation bahasanya sekarang. Jadi it's 2 semesters. Jadi kamu belajar basic subjects-nya, major yang mau kamu ambil dalam bahasa Jerman semua. Misalnya kalau aku, karena aku mau waktu saat itu ya, waktu saat awal-awal student college, kemungkinan mau ngambil either mechanical engineering atau mechatronics, ya aku ambil teknik kurs. Di situ kita belajar physics, chemistry, maths, sama bahasa Jerman pastinya, dan semua di dalam bahasa Jerman. Jadi, tapi kalau di translate ke Inggris, dia bisa dibilang itu kan basic of engineering ya. Itu sih. Nah, I see. Jadi untuk WW ini berarti majornya ambil di mechatronics, tapi harus ikut dulu student college yang ngambil majornya itu di Basic of Engineering gitu ya, We. Benar sekali, iya, Oh, I betul see. sekali. Jadi sekarang posisinya lagi di semester 2, We. Semester 2 untuk student college-nya. Udah lulus. Udah lulus malah ya. Oh, berarti sekarang mau masuk uni dong, We. Nanti Oktober masuk Oh, uni. wow, we're Di so sini excited. di sini mulainya Ya, ya. Oktober, iya. Very exciting. Ya, ya, ya. Oke. Oke, and then kita juga mau tanya nih, Wei, kita penasaran kenapa sih why you choose Germany, Wei, to study abroad there? Oke. Jadi memang dari kecil
Aku fascinated ya, ya atau interested sama yang namanya teknologi, computers juga. Jadi saat ya kelas berapa ya, sekitar kelas 9 lah ya. Saat itu kan masih kayak ya papa mama tanya kayak gimana mau uni mana, mungkin gitu ada pemikiran enggak gitu. Waktu itu sih belum ada pemikiran, terus nah itu cuman ya papa mama tahu aku sukanya ya teknologi dan lain gitu, dan papa ya menurut papa buat teknologi best-nya ya Germany gitu kan. Dulu Bapak Presiden B.J. Habibie juga ada di sini kan. Ya terus membantu kita bikin pesawat pertama Indonesia juga kan. Terus oh iya, kemarin aku aslinya juga udah keterima di universitas yang Pak Habibie pergi, maksudnya masuk gitu juga, cuman ya kita lihat lah ya, rasanya aku bakal ke München sih. Cuman ya Wah, eh ya itu mungkin karena papa saat itu aku pertama-tama karena aku suka teknologi and mechanics and so on, and papa bilangnya paling best menurut Dedi sih Germany ya. Oke. And then another reason adalah dia high academic standards pastinya, tapi sekolahnya itu bisa dibilang murah. Kalau sekolahnya ini ya, sekolahnya bisa bilang murah. Kita satu semester itu bayar mungkin ya, 5 jutaan aja, dan nggak ada biaya lain. Dan 5 juta itu pun bisa dibilang ada yang kembali kepada kita di dalam form kartu transportasi. Jadi anggapannya kita bayar kartu transportasinya kita, ditambah ya paling biaya admin uninya lah ya gitu. Terus another reason again itu aku kepengen travel di Europe, kepengen traveling Europe. Aku suka traveling, my hobby is traveling. And kalau dilihat di peta, Jerman itu di tengah-tengahnya, dan dikelilingi banyak banget countries. Jadi ya, dan ya another reason itu adalah pastinya Jerman uni-uninya recognized around the world ya. Kalau misalnya ya aku mau kerja di mana atau di mana, it's recognizable uni-uni di Jerman. wah, Terus interesting. And then, karena aku sukanya, karena aku suka practical work ya. Aku orangnya seneng banget yang hands on gitu kan ya, dan tahu bahwa Jerman itu dia um, modalnya ya untuk research itu sangat besar banget, dan university itu well equipped banget untuk research dan apapun research itu. And terakhir reasonnya adalah aku dengar bahwa Jerman very international, jadi everybody from around the world datang ke Jerman untuk studi gitu. wow, that's very interesting. So many reason akhirnya you choose to go Oke to ya, ya, Germany ya, Wei ya. Oke, ya, mungkin kita ngobrol balik flashback gitu. Itu kan pasti butuh preparation ya, Wei. Kira-kira yes, preparationnya gimana, definitely. Wei? You do a visa application, and then where you get this kind of information about this uni, this major gitu. Mungkin bisa flashback dan juga ceritakan. Oke, jadi um, I could say kalau masalah info ya, info tentang Jerman nih, tentang uni di Jerman, tentang kehidupan di Jerman, aku benar-benar dari kan mulai les, aku mulai les Jerman itu kelas 10 akhir kalau nggak salah ya, grade 10 itu aku begitu mulai les, aku juga mulai tanya-tanya orang-orang. Jadi tanya kan pastinya di Indonesia ya, di Surabaya ada beberapa agen ya yang bantuin anak-anak untuk berangkat. Aku tanya mereka, teman kayak aku belum ngomong aku ikut mereka, cuman ya aku tanya aja kan, tanya nggak masalah kan, tanya ayo info ke mereka, di Jerman gimana dan lain. Terus ada juga YouTuber dari Indonesia yang sudah di Jerman sekitar 6 tahun lebih, dan dia udah lulus S2, dia udah kerja di Jerman, dan dia baik banget, dia mau jawab DM Instagram aku kalau aku tanya tentang kehidupan di sana dan lain. Itu berguna banget karena kan orangnya udah hidup di situ gitu kan, di Jerman di sini gitu. Jadi it's very useful gitu, dan dia baik banget, dia mau jawab pertanyaan aku dan lain-lain gitu sih. Sama ya of course YouTube, Google pastilah ya, info-info gitu. Nah, aku dulu prosesnya sih, well, not 100% aku sendirian ya. Aku pas ada kayak orang yang dia itu emang membantu anak-anak Indonesia yang mau ke Jerman. Tapi I would say not an agent ya. Soalnya kita nggak bayar dia gitu. Dia cuma mau membantu aja.
Membantu dengan apa? Membantu misal dengan kan kalau kamu mau berangkat ke Jerman, visa itu kan banyak formnya, banyak visa kerja. Ada visa kerja, ada visa yang buat family reunion, ada visa student dan lain-lain. Dan saat itu it's not very clear di websitenya. Jadi orang ini yang membantu aku, dia kasih linknya ini, weh, yang benar ini yang buat student formulirnya. Oh oke, thank you gitu. Terus misal kayak kalau pergi ke Jerman kan butuh legalisir, translationnya dari ijazah kamu, dia ada official translator, jadi aku minta tolong buat ijazahku ditranslatein gitu-gitu sih. Jadi ya membantu lah, dia membantu banget sih. Jadi Terus dibantu sama ada orang gitu ya, bantu ya, ya Wi, ada ya. orang ya. Cuman bukan agen sih menurutku, karena kenapa? Soalnya biasanya kalau agen itu semua dia lakuin, apalagi CV motivational letter yang buat visa itu dia semua nulisin. Kalau kemarin aku tulis sendiri gitu sih. I see. Ya. Lalu untuk persiapannya, the preparation, berkas-berkasnya, Nah, kira-kira apa Wi yang perlu disiapkan? Mungkin perlu TOEFL kah atau aku ya? cerita dari awal ya. Ya, sure. Jadi Mei 2022 itu aku mulai bisa dibilang siap-siap apply dan lain-lain. Mei 22 itu aku yang pertama, soalnya yang katanya kadang-kadang lama itu buat dapat appointment untuk visa. Dapat appointment untuk visa. Oke, by the way guys, untuk setidaknya sampai aku berangkat ya. Kalau kalian ini Surabaya, kalau mau ke Jerman visanya harus buatnya di Jakarta, jadi harus ke Jakarta. Nggak ada alternatif lain. Jadi bikin jadwal appointment untuk di Kedubes Jerman di Jakarta. Waktu itu Mei, aku dapatnya Juli 1. Jadi ya pertimbangkan waktunya ya guys ya. Mungkin and ya kalau apply ke Jerman itu let's just say harus agak multitasking in a way. Kamu harus ngurus masalah tentang visa, terus itu kamu harus urus masalah tentang apply untuk student collect-nya juga. Terus ada lagi blog account, nanti aku jelasin juga. Oke, jadi ya Mei 2022 aku apply untuk appointment, dapatnya 1 Juli. Setelah itu aku nggak ingat, teman sekitar waktu itu juga aku dapat ijazah ya. Begitu dapat ijazah, aku minta tolong langsung untuk dilegalisir. Harus minta legalisir guys, karena itu dibutuhkan. Sama cari official translator yang tadi ternyata dibantuin sama orang ini juga, dia ada official translator. Oke, aku serahin ijazahku untuk ditranslate, dan aku waktu itu minta 10 sih, cuman kalian ya segitulah, biar kalau butuh kan ada ya, enak juga, enggak bingung. Setelah itu visa juga pasti minta CV sama motivational letter, curriculum vitae sama motivational letter. Itu buat visa application itu butuh juga, aku tulis itu. Setelah itu aku juga minta transkrip rapotku yang kelas 12 semester 1 sama semester 2. Dan juga minta dilegalisir juga. Ya. Setelah itu aku waktu itu sih perlu isi formulir untuk student collect-nya. Setelah itu baru formulirnya dikirim ke student collect. Tapi sekarang sih udah nggak sudah perlu sih, sekarang di website udah ada semua. Jadi formnya udah di situ, kamu isi situ sudah selesai sih gitu udah. Terus setelah itu aku bikin yang namanya blog account. Apa itu blog account? Jadi setiap anak-anak internasional yang mau studi di Jerman, mereka itu harus bikin sesuatu yang namanya blog account. Blog account itu adalah uang jaminan, kita bisa bilang ya. Maksudnya itu government-nya Jerman ini kepingin kamu ada uang yang dijamin, yang maksudnya jamin kamu bakal dapat uang setiap bulannya. Jadi kamu bisa hidup di sini. Berarti nggak hidup di jalan atau gimana. Jadi kamu dapat uang untuk bisa accommodation, makanan, dan lain-lain gitu. Jadi blog account itu kemarin terakhir kali aku berangkat, government-nya, kedubesnya minta 11.208 euro itu untuk setahun, dan aku setiap bulannya dapat 930 lah, kita bisa segitu. Dan dari 930 itu aku buat ya hidup per bulannya gitu. Dan kamu nggak bisa ngambil lebih dari 930 dari blog accountmu itu. Emang dia purpose-nya itu gitu loh, biar kamu per bulan ada uang yang set dan kamu hidup dari itu gitu. Kalau mau uang lebih ya mungkin kerja lah. Tapi ya oke. Setelah aku bikin blog account itu, soalnya kan pasti butuh proses juga ya, ngirim uang dari Indonesia ke Jerman juga butuh proses. Jadi aku bikin, jadi ya as I said, a little bit multitasking kalau apply ke Jerman. Setelah itu waktu itu sekitar 20, aku ingat pada saya itu ya 21 Juni. Saat itu aku lagi farewell trip sama anak-anak SIS di Bali waktu itu, dan aku ingat banget waktu itu kita lagi di Waterboom.
lagi break, lagi lunch, lagi mau lunch gitu, lagi break, dan aku dapat email bahwa aku keterima di student college-nya. Kan tadi udah apply, terus mau itu, wah surya, waktu itu bener-bener, oh narasumber yang lainnya kita hari ini Alfred Julian tadi, Ya, ya, betul. saat itu saat itu di sebelahku gitu, aku melihat, oh, Fred, aku keterima Fred, oh, gitu. Waktu itu sama anak-anak juga, sama yang lainnya gitu, belasan orang, ya it was so fun. Ya waktu itu dapat langsung penerimaan, ya pokoknya ada dokumen gitu kayak kamu diterima take course di student college ini dan lain-lain. Setelah itu 1 Juli berarti ngurus visa nih, terbang ke Jakarta, bawa semua dokumen, eh, masuk dan interview sama nyerahin berkas-berkas. Setelah itu September akhir kalau nggak salah ya, nggak seberapa inget banget jelas, tapi sekitar September akhir aku dapat visanya. Jadi visanya itu biasanya ya kalau di website adanya, biasanya itu dia bilang itu 8 minggu atau bisa lebih. Waktu itu aku mungkin ya sekitar segitu sih ya, dari Juli sampai September ya sekitar segitulah. Tuh. Dan ya berarti the whole proses ini apply, ada account, ada visa, ada apply untuk student college, ya bisa bilang 5 months, sekitar 5 bulan. Ya, sekitar segitu sih. Wah, 5 months to prepare loh ya guys ya. Jadi emang a lot of process, a lot of time gitu ya untuk mempersiapkan untuk keberangkatannya ke Jerman. Berarti baru selesai semua itu in September ya we. And then you go to German when? Oke, aku terbang ke Jerman tuh kalau nggak salah November 2, karena sekolahnya, student college-nya itu mulai November 14, jadi aku sekitar ya, hampir 2 minggu sebelum lah untuk explore city-nya, tahu kalau belanja di mana dan lain-lain. Okay, that's interesting journey, Wewe. Dan juga mungkin boleh Wewe tell us about what is your biggest challenge to study abroad in Germany and how you face that? Oke. I could say, aku bisa bilang tantangan terbesar tetap sekolahnya ya. Kenapa? Di SIS kita belajar ya physics, maths, chemistry, bio, and so on itu semua pakai Inggris kan. Pakai Inggris, and then when you come here you have to learn it with a whole other different language, di mana itu German language gitu. Dan ya, kalau misalnya math sih mungkin masih oke ya, misalnya karena itu directly kamu solve sesuatu dan itu. Tapi kalau misalnya physics gitu kan, dia soal cerita, kamu nggak ngerti soal ceritanya, nggak bakal bisa nge-solve soalnya gitu loh. Jadi yeah, it's kind of hard, you gotta understand everything. Gitu. Itu nggak gampang sama sekali sih, jujur buat aku. Waktu itu sih. How do I face it? Tanya temen kadang-kadang ya, misalnya apalagi fisika gitu, ini artinya apa? Gitu loh. Ini artinya apa? Oh, disuruh cari ini Oke, baru baru solve gitu. Tapi itu awal-awal kayak gitu sih. Terus, of course, nge-push diri ya untuk belajar lebih giat lagi. Itu perlu, ada push-nya sendiri, motivation-nya itu perlu banget. Terus ya, membiasakan diri sama bahasanya ya. Jadi kan kayak aku tadi bilang, saya fisika gitu ya, biasain kamu ngerti soal ceritanya dan lain-lain gitu loh. Dan ya pasti jangan lupa berdoa selalu. Itu Nah, aja sih. ya, agree. And then selain Yes. tadi berkas-berkas WW yang disiapkan juga, is there any standard of score yang perlu disiapkan, minimal standard, atau mungkin ada kesiapan lain yang perlu disiapkan sebelum kita apply to the university yang di Germany? Oke. Kalau untuk kuliah ya di Jerman kan berarti tadi aku udah bilang ya bakal butuh ke student college. Jadi kita ngomongnya yang perlu buat apply ke student college dulu aja ya. Yang butuh apply buat ke student college adalah kalau bisa, nggak sih rasanya harus ya. Nilai rapor kalian semua di atas 85. Ya, itu. Terus di maintain ya maksudnya ya, bukan ya, jadi mungkin ya setidaknya kelas 11 12 I think it's better lah ya. Cuman kayak gitulah, di maintain 85 ke atas semua. Apalagi subjects yang related to ke course kamu nanti kan. Di Jerman kan banyak ya kursnya, tadi kan aku bilang aku teknik ya. Ada yang buat medicine, ada yang buat bisnis, itu ada W course, ada M course dan lain-lain. Ya, aku nggak ngomong yang lain nggak penting, cuman of course kalau kalau it's the subject yang kamu bakal belajar di Jerman, of course dia pasti lihatnya itu gitu loh. Kalau misalnya aku ya pasti mereka lihat maths, chemistry, physicsku gitu loh. Pasti ya itu. Cuman ya aku nggak ngomong yang lain nggak penting, harus sebaiknya semua di atas 85. Terus
I don't think I have mentioned this before. Kalau kamu Jerman pasti butuh namanya German Language Proficiency Certificate. Dan untuk anak-anak Indonesia, sebenarnya ada beberapa. Untuk yang official gitu ya, yang benar-benar diterima oleh government Jerman, oleh sekolah-sekolah Jerman, oleh student college di Jerman. Cuman menurutku yang for us, apalagi anak-anak Surabaya, yang accessible adalah Gute Sertifikat. Karena kita punya tempat les Gute sendiri di Surabaya, di mana itu kita lucky banget ya. Itu di Bambu Runcing, di tengah kota, emang jauh dari barat, cuman ya mau gimana lagi kalau mau berangkat ke Jerman juga ada duit gitu ya. Itu tempat lesnya juga menurutku juga paling paling bagus ya, soalnya dia official gitu loh ya. Jadi dia udah tahu gitu gimana cara ngajarinnya gitu. Dan ujiannya juga di situ. Nah, namanya Gute Sertifikat. Kalau ke Jerman, beberapa student college dia minta sampai B2, beberapa student college B1 cukup. Aku kemarin untuk berangkat ke student college Paderborn dia cuma butuh B1. Nah, waktu itu ya udah ya aku ujian B1 sih. Jadi kalau di levelnya German language ya, kalau di Gute ya apalagi enggak sih sebenarnya di semua sih. Itu ada A1 paling awal itu ya, mulai dari A1, A2, B1, B2. Ya gitu. Jadi ya for us, apalagi kita di Surabaya kita ada Gute, udah ada Gute aja dari Surabaya gitu. Ujiannya juga di situ juga, soalnya itu yang official. Oh, Soalnya aku punya beberapa teman di Gute Institute pas aku les itu. Kalau kita tanya mereka dari mana, ada yang dari Malang, ada yang dari Semarang ngekos di sini. Ngapain? Cuma belajar sih. Kenapa di kotanya mereka nggak ada? I see. So we need Yes. that proficiency test ya, we, untuk Iya, betul Germany ya. sekali. Butuh, pasti butuh Oke, gitu. oke. Pasti student college-nya minta. Iya, I see, I see. Oke, oke. That's interesting. Apalagi iya. sebelum kita ngambil that proficiency test, kita harus ikut the course dulu ya, we ya, untuk bisa Nah, ya kan? ya course dulu ya. Dan waktu itu aku dia itu dari kelas 10 akhir course itu. Cuman waktu itu ada beberapa hindrance ya. Jadi aku waktu itu belum nggak bisa secepat itu ya. Jadi dari kelas 10 aku baru selesai kelas 12 sih sebenarnya. Tapi kalau kalian rutin ya dan nggak ada halangan sama sekali, kalian Senin, Rabu sama Jumat kalian masuk terus dan kalian ngambil course ini terus dari A1 sampai B1 atau B2 ya, cepet kok. Mungkin setahun setengah harusnya. Nggak Iya, sampai iya, kayak iya. aku itu sebenarnya. Aku ada waktu itu ada hindrance sih jadi ya. Tapi cukup waktunya akhirnya jadi ya ya sudah gitu kan. Cuman kalau kalian sebenarnya bisa lebih cepat kok gitu loh. I Cuman ya itu see. harus rajin juga ya Ya, gitu. ya. So, kalau kita mau pilih atau juga nih teman-teman yang lagi nonton juga mau pilih untuk study abroad di Germany, itu nggak bisa tiba-tiba gitu ya, Wei. Harus persiapannya a long, long, long time ago. Karena selain Oke. juga Ya berkasnya, tapi ya. juga proficiency testnya juga perlu lebih panjang kan untuk persiapannya. Ya, Well, biasanya ya untuk students yang belajar di Jerman, questionnya adalah are you willing untuk kamu, maksudnya kita itu nggak boleh compare-compare sama temannya kita. Kenapa? Kita pasti lebih telat daripada mereka. ya. Kita masih ada student college, mereka udah semester, kita baru selesai student college, mereka udah selesai semester kedua di Uni. Kita semester satu aja belum gitu. Dan misalnya nih, misalnya kalian kelas 12 baru benar-benar kepengen banget, oh aku kepengen ke Jerman. Oke, it's okay, not a problem. Tapi kamu harus willing untuk bisa lebih telat daripada Stand, teman-teman. Apalagi ya, kalau misalnya kelas stand. 12, apalagi kalau kelas 12 belum les nih, gitu loh. Aku ada teman sih, dia waktu itu kelas 12 baru tahu, bukan baru tahu, baru mau ke Jerman gitu. What he did adalah setelah lulus, dia ngambil course yang setiap hari. Jadi dia lebih cepat lagi daripada 1 tahun setengah. Tapi ngambil setiap hari. Jadi kalian lulus sekolah SMA, kalian nggak sekolah lagi setiap hari gitu. But if you want to go to German, that's what you gonna do gitu loh. Ya, ya, Itu sih. ya. Oke, oke, oke. And then talking about high school memories, kira-kira masih ingat gak, Wei, apa mungkin core values yang ada di SCS yang diajarkan sampai Wewe juga masih terapin juga selama ini di Germany? Oke. Yang I think I have three. Rasanya aku ada 3 deh yang menurutku yang sampai sekarang aku apply dan bakal aku apply seterusnya. Pertama adalah punctuality. Ya. Dulu nggak tahu kalau sekarang, cuman dulu kalau di SCS kalau kita telat masuk sekolah terus kita masuk detention gitu ya. Jadi we don't want to be late gitu. Ya. And then ada dulu ya sebenarnya dibuat joking aja sih. Cuman ya we had to really do it, di mana ada guru itu kalau misalnya
lessonnya dia itu setelah lunch gitu ya misalnya, dan kita di kantin terlalu lama gitu ya, dan kita telat masuk kelas gitu, kita disuruh push up gitu. Yeah, so it was like, okay, so no going inside the class late gitu loh. Jadi kita waktu itu nggak mau telat. Dan itu sangat berguna banget di sini. Kenapa? Gitu. Di sini malah kita nggak ada kendaraan pribadi. Kita harus kejar bis, harus kejar MRT gitu ya bisa bilang ya. Harus kejar bis, harus kejar MRT gitu. Dan misalnya kalau di sini ya orang-orang kalau nyari apartemen kalau kepengen murah, dia di jauh agak di keluarnya ada agak di luarnya kota gitu kan. Apalagi itu ya misalnya 30 menit ke sekolah harus on time. Nggak gitu kalau misalnya apalagi kalau misalnya bisnya hari ini nih nggak apa dia ada masalah dan dia datangnya cuma 30 menit sekali. If you miss one, then you're gonna be late for school gitu loh. Jadi benar-benar punctuality is very 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 Ya, needed gitu. punctuality. Ya, gitu. Oke. Terus kedua adalah teamwork. I don't know now, but probably masih harusnya. Dulu kalau practical test sebelum final test yang written, practical testnya itu banyak banget yang group work, teamwork ya, ya untuk teamwork gitu loh. Banyak-banyak yang group work. Bahkan kadang-kadang project sehari-hari pun juga teamwork. Ya, untuk group work, sorry. Dimana ya of course from there, from years of years being in SCS dan aku ada group work gitu ya, it makes me get used to it gitu loh. Jadi aku udah kebiasaan. I know what I have to do. Aku harus kooperatif. Aku harus ngerjain responsibility-ku di dalam tim itu. Misalnya aku disuruh ngerjain ini oleh leadernya. Oke, aku ya harus kerjain ini gitu loh. Dan itu ya berguna sampai sekarang. Soalnya kalau ada tim grup di sini dan aku nggak ada awkward, nggak ada apa. Dan aku bisa langsung kooperatif, bisa langsung kerja sama orang. It's easy for me untuk kerja sama orang. Mau orang backgroundnya gimana pun, mau introvert, extrovert gitu kan, mestinya bisa aja ngomong, ini kerja kita gimana, dan lain-lain. Itu ya gara-gara SCS, dari SCS ke. Wow, punctuality, teamwork, and then last one, Wei? And then last one adalah time management. Wow, why? Dan itu sangat butuh sekali. Jadi dulu, ya itu lagi ya, kalau practical week itu ya, apalagi kalau project kelas, aku ingat sih kelas 10, 11, 12 ya, itu kan numpuk ya, dan semua itu practical work ya, as it says, itu practical test gitu loh ya. Jadi work numpuk, ada yang perlu lab, ada yang perlu bikin video, ada yang perlu bikin interview atau apa-apa, itu kan numpuk semua ya, dimana time management kita di saat itu dilatih gitu loh. Of course nggak cuma waktu practical test week ya, pasti itu bahkan itu sebelum 2 minggu sebelum atau apa kita udah harus time management untuk bisa melakukan sebenarnya dicicil-cicil gitu. Kalau nggak bisa, nggak cukup waktunya gitu. Of course juga buat belajar untuk final test. Kan final test kita sehari kan dua subjek. Saya nggak tahu kalau sekarang berapa, cuman harusnya segitu. 2 subjek sehari berarti kan malam besok kan kita harus berarti cicil-cicil dari mungkin minggu sebelumnya bahkan gitu. Soalnya kan menurutku sih nggak mungkin ya kalau misalnya ini Monday kamu selesai 2 tes gitu, kamu bakal belajar 2 subjek untuk besoknya. It's hard gitu loh, susah gitu. Ya, jadi dan itu of course di sini ya pasti berguna. Apalagi di sini kalau misalnya kita pulang sekolah. Kemarin sih aku student collect-nya pulang sekolahnya sih ada yang jam 1, kadang-kadang ada yang jam 2, kadang-kadang ada yang jam, bahkan kalau misalnya kimianya biasanya telat gitu sampai 4:30 gitu. Tapi setelah itu kamu harus ada time management lagi. Misalnya kamu, since you're living by yourself now, you gotta go grocery shopping dong. Nggak gitu kamu nggak makan gitu loh. Dan di sini makan di luar, aduh mahal banget. This is Europe. Jadi ya malah time managementnya itu lebih dibutuhkan di sini malahnya. Kamu kayak tadi, kamu harus ngitung untuk waktu-waktu jam bisnya. Misalnya kamu lama, misalnya perlu agak waktu lama untuk ke supermarketnya dan lain-lain, terus itu nanti misalnya kamu masih harus do homework dan lain-lain. It's really banget, betul-betul banget time management untuk, apalagi kamu sekarang hidup sendiri gitu loh. You have more chores to do gitu loh. Kamu hidup sendiri, kamu cuci baju, cuci piring, masak dan lain-lain. Jadi ya time management sangat dibutuhkan. Jadi So you belajar unlock di waktuku di SC. so you unlock new skill ya, Wei ya. You can do masak, cooking, ya, nyuci dan sebagainya. Great then. Okay, and then we're interesting about a culture shock in Germany. How you face it? Apa culture shock di sana, Wei? Culture shock. Oke, aku ada beberapa. Pertama, yang agak ngeselin buat kita pertama. Emang lama-lama kebiasa ya, soalnya you live here, you have nothing, you cannot do anything. Cuma jujur pertama pasti risih banget. Dan itu adalah, ini
probably one of the most famous culture shock ya untuk anak di luar sana, karena biasanya di sosial media ada semua dan lain, itu adalah di sini Minggu semua tutup, mau mall, supermarket, tempat beli sepatu, whatever, tutup semua kalau Minggu. Karena ya kalau dari kita Kristen, kepercayaan Kristen ya, mereka biasanya ya Katolik Kristen ya, di Alkitab kita di mana hari ketujuh itu adalah hari Tuhan kita istirahat. Jadi mereka di sini benar-benar istirahat. Ya istirahat berarti kan nggak ada yang kerja, berarti tutup semua, gitu loh. Gitu. Yang buka ya pasti cuman gereja gitu ya, of course gitu. Udah, jadi kita orang-orang di sini kalau Minggu gitu ya, pagi ke gereja udah pulang, have time with family gitu. Mau ngapain, mau barbecue, mau grilling, mau masak bareng, mau nonton TV, whatever, tapi di rumah. Soalnya kenapa? Soalnya yang lain tutup. Nggak ada apa-apa. You can't go to the mall, you can't do anything. Yang lainnya mungkin yang buka adalah mungkin fast food restaurant dia. Cuman maksudnya ya ngapain fast food restaurant gitu ya, gitu maksudnya. But yang buka itu aja sih, fast food restaurant maybe sama church ya, gereja. Terus selain itu tutup semua. I see. How about college life? Wewe di sana, the friendship, the competitive. Oh ya, untuk ini ada lagi tadi culture, it's connected with culture shock, di mana bir alkohol ya, itu dijual di uni, gitu loh. Orang sini, wah, aku udah pertama kali datang kayak wow, oke. Kalau nggak tahu sih anak-anak sekarang masih tahu apa enggak ya, dulu ya, kalau dulu ya. Waktu di SS masih cuma satu gedung, di gedung lama di dalam Alam Galaksi itu. Malah kita dulu ada yang kayak kita datang, ada sekolahnya datengin kayak truk Milo gitu. Yang kita bisa minta Milo. Di sini bir bukan Milo gitu loh. Jadi mereka kayak manggilin truk itu ya, bukan truk ya, kayak van gitu lah ya. Ya, itu tapi di sini bir bukan Milo. Kalau dulu kita anak-anak Milo gitu. Ini bir gitu di sini. Wah, that's culture di sana gitu. Ya, we ya. Culture udah biasa ya. Dan kemarin pas ujian akhir di student college ya. Ujian akhir student college itu aku ujiannya itu di dalam hall yang dulunya dibuat pembuatan bir gitu loh. Itu tempat pembuatan bir gitu loh. Dan tangkinya besar-besar gitu, kita bisa kelihatan kita sambil ujian gini tangkinya besar-besar dulu buat bir gitu loh. Wow gitu. Wow, it's crazy gitu loh. Wow. And of course college life di sini itu sih cocok sama hobiku juga. Traveling is very easy. Wow. Ya, aku nggak dulu sampai sekarang sih. Setiap Sabtu bisa either keluar kota atau keluar negeri. Yes, keluar negeri. Dan aku jujur dulu pas banget ke Jerman, pertama kali banget ke Jerman, nggak mungkin bayangin bahwa Sabtu bisa keluar negeri gitu kan. Kemarin kan soalnya di sini diputeri banyak negara dan ya tergantung aja kalian di Jerman daerah mana. Karena aku di kiri, aku dekatnya sama Netherlands, sama Luxembourg juga deket. Ya aku kalau kadang-kadang Sabtu, misalnya emang lagi kepengen ya ke Netherlands gitu loh, ke Luxembourg gitu loh. Ya gitu sih. And then last one itu sih, kalau belanja di sini orang kasirnya itu cepet banget. Jadi dia nge-scan-nya cepet, kita harus masukinnya cepet juga. Dan aku waktu itu pertama nggak kebiasa deh. Di Indonesia kan self-service ya. Iya, ya kita semua nyantai gitu. Di sini cepet banget. Gitu sih. That's interesting. Oke. Yeah. Dan sekarang Wewe lagi disibukin apa nih, We? Kan udah mau masuk uni atau udah masuk uni ya? Mungkin ada part-time job atau apa aktivitinya selama di Germany? Sekarang sibuk ya Pak. Aku ada apply untuk backup univ ya. Kayak tadi yang RWTH yang tadi tempatnya Presiden RBB, aku baru dapat email kemarin. Wah, bahwa aku keterima gitu ya. Jadi ya backup lah ya, untuk sedang backup kalau misalnya aku nggak cocok misalnya di München, berarti aku ada di tempat lain. Maksudnya aku ada uni di tempat. Misalnya itu apply lah. Gitu. Setelah itu aku udah coba untuk apply untuk apartemen atau kamar yang di dalam apartemen kayak ini nanti itu di München ya. Soalnya aku sampai sekarang kepengennya ke München, udah keterima juga. Jadi aku udah mulai nyari di München karena di sini nyari kamar ya atau apartemen itu tidak gampang sama sekali, sangat susah. Salah satu challenge paling besar mungkin setelah tadi sekolahnya itu mungkin nyari apartemen kalau bisa belum nemu. Aku dulu saat datang ke sini pertama kali aku masuk Airbnb, aku belum ada tempat tinggal permanen, jujur. Teman-teman tanya, loh terus gimana?
nggak tahu, nanti tunggu di Airbnb aku nyari di sana gitu. Wow, you're taking a very big risk. I know, but I have tried gitu loh. Soalnya orang sini kalau kelihatan kamu masih di Indonesia, belum di sini, belum tahu gitu, dia agak agak oke gitu loh. Jadi harus di sini dulu gitu loh. Ya untuk puji Tuhan saat aku di sini di Airbnb ternyata landlordnya Airbnb ku dia mempunyai apartemen gitu. Wah. Kamu lagi nyari apartemen gitu, kamu lagi nyari apartemen, aku ada apartemen gitu, kamu coba kata ayo lihat gitu, kalau mau nggak apa-apa lah gitu. Akhirnya aku inilah tempat yang itu yang dipunyai oleh landlord waktu itu Airbnb ku itu. Jadi tapi ya itu sih makanya aku sekarang start early. As I said before, aku mention mulai Oktober, aku mau tetap mulai dari sekarang. Because Ya, ya. it's very hard gitu loh. Misalnya ya kita bisa bilang there's a website lah ya, kan ada website untuk semua orang advertise apartemen yang berada di situ, room yang berada di situ. Aku message aku message sekitar 40 orang lebih ada. 40 orang yang jawab cuma 10 gitu. Dan dari 10 pun itu nggak pasti semua cocok gitu loh. Ini pasti kamu nyari yang cocok gitu kan. So yeah, it's hard, it's not easy. It really takes time jadi itu. Terus aku bakal perpanjang kitasku juga. Kitas itu kartu identitas sementara ya. Untuk di sini kita bisa bilang residence permit ya kalau Inggrisnya. Semua habis gini mungkin perpanjang itu. And activity-ku ya waktu itu waktu sekolah ya. Activity outside of school untuk student collect aku belum part time job. Memang anak-anak student collect biasanya nggak part time job dulu. Soalnya kalau kamu nggak lulus student collect nggak bisa ke uni. Jadi kita Yes, tunggu, yes. kita ke uni dulu. Kita Ya. fokus student collect dulu. Yes. Sebenarnya boleh sih, aku boleh part time job sebenarnya. Dan itu udah tertulis di residence permitku bahwa aku boleh gitu. Cuman semua temanku, semua belum ada yang part time job saat kita masih di student college. Kita masih harus fokus masuk uni dulu. Saat masuk uni baru semua pasti part time job gitu. Jadi waktu itu aku nggak ada part time job sih. Cuman after activities outside of school, aku ada ya hobiku juga olahraga. Waktu itu ada basket, badminton. Terus of course ya traveling setiap Sabtu ya sebenarnya aku tadi udah bilang traveling setiap Sabtu itu kalau nggak ada ujian saat Seninnya ya, kalau ada ujian di saat Seninnya ya belajar lah gitu kan ya. Cuman kalau nggak ada ujian Seninnya pasti keluar minimal pasti biasanya keluar kota gitu jalan-jalan, ada lihat pemandangan atau lihat kayak apa sightseeing lah ya, atau cuman kita misalnya mau belanja sesuatu ya mungkin pergi ke kota yang lebih besar gitu-gitu sih. Itu sih. Wah, what a cool journey. Ya. Wewe, Ya. keren banget. Ya. Nanti, we are wondering juga nanti bakal diajak jalan-jalan juga sama Wewe untuk lihat-lihat sekitar gitu ya, Wewe ya. Nanti ada Ya, cuma cuplikan sekitar video sinilah juga. tapi ya Tapi lastly ada. mungkin Wewe boleh kasih pesan dong buat viewers yang lagi nonton ini kira-kira gimana untuk apply, lalu juga bisa get a Hmm. motivation to study abroad. Hmm. Mungkin boleh Wewe untuk penutup. Oke. So of course, seperti yang aku tadi bilang, karena les Jerman itu membutuhkan waktu, ya. And lebih baik kalian punya B2 agar bisa apply ke semua. Jadi nggak perlu kayak nyet yang mana yang B1, yang mana B2. Kalau kalian udah punya B2, ini bisa apply ke semua gitu loh. Dimana it's better gitu kan. Ya untuk itu start at grade 10 ya. I mean dulu aku pun I was not even sure bahwa aku akan ke Jerman pas kelas 10, tapi papaku bilang go ahead and try first gitu. Coba dulu. Kalau misalnya nanti nggak cocok banget gimana? Oke, apa? Berarti memang callingnya nggak untuk ke Jerman gitu loh. Nanti kita cari lagi. Ternyata callingnya ke Jerman gitu loh. Jadi ya lanjut aja dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 gitu. Kelas 12 baru selesai awal-awal sekitar gitu lah. Ya itu sih. As I said before ya, aku saranin di Gute sih soalnya itu yang official gitu loh. Apalagi sekarang udah nggak pandemi, jadi langsung aja aman. Nah, maksudnya ya kan bisa on-site gitu ya. Jadi ya itu. Terus ya maintain grades above 85. Itu yang dari academic side. Terus harus sabar, prosesnya panjang ya. Seperti aku tadi bilang 5 bulan ya. Kalian multitasking. Mungkin ya of course nggak setiap hari ya kalian harus ngelakuin sesuatu. Tapi kan kepikiran gitu. Kalau nggak selesai itu kepikiran gitu loh kan ya. Jadi harus mikirin dan kalian kadang-kadang harus nge-refresh websitenya lagi untuk apa gitu kan kalian nggak tahu kan kapan keterimanya gitu kayak aku pas di Waterboom nggak tahu kalau keterima gitu loh kan, tiba-tiba aku buka kan ya semua orang pasti buka HP, kita lagi break buka ternyata lo ada email, aku buka wow keterima gitu, kayak you don't know gitu ya, harus agak multitasking lah as I said before lah ya. Terus ya itu aku kayak tadi udah bilang sih jangan compare sama yang lain soalnya kamu bakal pasti lebih telat daripada yang lain. Soalnya kamu harus tutorial dulu, harus foundation dulu ya kalau kita bisa bilang, which is 2 semester on its own, hampir 1 tahun. Jadi ya pasti lebih tahu dari yang lain ya. Oke. Terus setelah itu ya uni ya,
di sini hampir-hampir sama-sama Indonesia sih, 3,5 tahun, 4 tahun. Jadi kamu sudah pasti lebih telat. Kamu pasti minimal 5 tahun gitu. Jadi you gotta live with that. Ya, You have to be okay with that gitu loh. ya. We need to enjoy the And of process course, berarti ya. enjoy the process. Take life agak chill gitu kan ya. Lanjut aja dengan proses dan pasti doa ya selalu. That's Ya. very important. It has gotten me far. So doa juga. Oh, and pesan terakhir ya dari aku, kalau kalian yang mungkin butuh atau mau lebih dalam lagi mas tentang Jerman, kehidupan di Jerman, tadi apply atau uni tadi mungkin masih ada yang kurang jelas gitu ya. Maupun student maupun parent silahkan langsung DM di IG ku dulu aja. Nanti kalau bisa nanti kita lanjut WA juga boleh terserah. IG ku nanti ada kita nanti dikasih itu ya, kok di description bawah nanti ya, di @ww2304 itu WEI terus 2304. Nanti DM aja aku di situ, nanti aku bisa bales dan whatever you need guys. Yang aku bisa yang pasti yang aku bisa jawab ya, yang aku bisa bantu, aku bisa jawab, pasti aku jawab guys. So honestly, aku dulu pas nyari info pun ya it's not easy gitu. Aku tanya ke source ini, YouTube, Google, dan itu satu dari mereka itu nggak cukup. Jadi harus semua gitu, YouTube, Google, influencer yang ada di sini waktu itu YouTuber ya. Setelah itu teman yang sudah berangkat. Waktu itu ada aku punya teman yang sudah berangkat dan agen-agen aku tanyain semua gimana prosesnya dan lain-lain. So karena aku udah dibantu oleh orang-orang ini ya, let me help you guys. Kalau parents atau anak-anak pun tanya, go ahead, langsung hit aja DM ku, nanti kita bisa discuss dari sana ya. Nanti di description nanti ya ada kasih aku ya. Thank you so much. Share for sure. One stop solution ya. Jadi kontak or DM WW aja ya. Langsung aja, kontak aja. Pokoknya everything that I can help tak bantu. Apa yang aku bisa jawab tak bantu. Sure. Thank you so much WW, Michael. So boleh untuk share sama kita, semoga bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman di SCS. And then nanti juga boleh kontak WW, nanti follow Instagramnya yang ada di description yang di bawah ya teman-teman ya. Thank you so much. Dan sebentar lagi akan ada klip, katanya WW mau ngajak kita untuk jalan-jalan ya WW ya. Ya dikit-dikit lah. Okay, thank you so much WW. Okay, thank you so much. Have a good day. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Hi guys, so today I'm going to do an apartment tour and a neighborhood tour later on. So this is a 3-bedroom apartment. So there's a room on the right there, on the middle there, and on the most left. So let's go back to this corridor and go to the left. This is our bathroom. There's a sink there, a toilet, and where we shower. This is the bathtub, and there's also a shower. So going back to the corridor, we go on the right, there is a kitchen, it's dining table, fridge on the most left, and then an oven, and then the sink, and then there's the stove. It's an electric stove, and there's a microwave, and then there's a small balcony outside of the kitchen. So going back to the corridor before and going to the most right room, this is my room. Now there's immediately a bed on the right side, and then there's a small bedside table. So this has been cleared out because I'm going to move out tomorrow, and this is where I've lived for the past 9 months. There's a table, chair, TV, heater, window, couch for one person, and there's a very, very big wardrobe here. So now let's go down and go outside of the building and see what the neighborhood looks like. So immediately in front of the door, there and around the corner, I have my breakfast there sometimes. It's a bakery. And then this is the parking space for the people who lives around here. And then there's a playground for kids to play in. And this is my neighborhood. Thanks everyone.